Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada, ya. Nanggapi komentar saudara kita ya, anak penyendiri ya. Malah saya sekarang ngajinya di pondok sudah 13 tahun, bisa untuk mengendalikan sifat-sifat yang negatif. Yo, kadang sifat-sifat negatif itu bagian daripada proses ya. Kalau Anda tidak punya sifat negatif ya, tidak tahu ngerasakno dosa, tidak tahu nglakoni dosa, ya tidak mungkin muncul kesadaran diri ya. Nabi Adam itu loh nglakoni dosa ya, makan buah kulti, akhirnya diturunkan ke muka bumi ya. Tapi ya tobat lah. Kalau kita itu kan tidak gitu ya, mari nglakoni dosa, mari ngono tidak tobat, mari ngono hidupnya kena masalah ndak bangkit. Ngono jari sulapan. Ya toh, hidupnya kena masalah ndak bangkit terus sulapan. Kenapa kok hidupku menderita? Oh, Tuhan itu tidak sayang dengan saya. Kan pasti seperti itu ya. Pikiran jelek kita itu pasti larinya ke sana. Oh, Tuhan tidak sayang dengan saya. Takdir saya jelek. Padahal sing nglakoni hidup itu ya dirimu sendiri gitu. Iya toh? Nah, kalau Anda sudah sadar bahwasanya oh iya urip itu masalah toh, berarti ada sesuatu yang negatif ya. Ada sesuatu yang negatif yang ada di dalam diri saya, sehingga berdampak masalah di dalam hidup saya ya. Lek diriku ini sudah berjalan di jalan Tuhan, misalnya hidupku wis kenceng, tirakatku wis kenceng, ibadahku wis kenceng, kelakuanku wis apik, terus sik kena masalah ya, itu ujian Tuhan ya, dalam rangka menguji kamu supaya kamu lebih naik lagi. Biasanya seperti itu. Kamu ndak akan sambat, ndak akan mengeluh. Beda lagi ketika kamu itu ibadahnya sih ala katu belas, ibadahnya tidak pernah dikerjakan, tirakat apa meneh, kelakuannya yo eleh, terus hidupmu banyak masalah ya. Nah, itu bisa jadi hukuman Tuhan ya, karena kamu tidak menjalankan perintah Tuhan. Ada juga misalkan kamu kena masalah, uripmu wis apik ya, ibadahmu apik, tirakatmu apik, terus kamu kena masalah ya, terus kamu sambat, bisa jadi masalahmu itu adalah karma ya, karmamu masa lalu, bukan karma dari leluhurmu, bukan ya. Misalkan 10 tahun yang lalu ya, kamu punya pasangan terus kok tinggal minggat misalkan, terus kamu sekarang kena masalah, nah itu karma, contohnya seperti itu. Atau 5 tahun yang lalu kamu nipu orang ya, misalnya dodolan HP ya, HP elek kok warapi, terus kamu sekarang kena masalah, nah itu karma, itu seperti itu ya. Dan karma itu mutlak, hukuman Tuhan itu juga mutlak ada ya. Kalau orang tidak percaya karma, tidak percaya hukuman Tuhan, oh karma itu hanya punya orang Hindu misalkan, di India misalkan ya, enggak, sama saja. Orang Kristen, orang Katolik, orang Muslim, yuk ada namanya karma. Karma itu hanya bahasa saja. Kalau orang Jawa, unduh wae pakerti. Yo ya, cokro manggilingan. Ya, hukum tabur tuweh. Kalau bahasa Indonesianya hukum tabur tuweh. Kalau bahasa fisikanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ya, ada juga hukum alam. Ya. Tapi lebih kerennya itu karma ya. Jadi kalau kamu berbuat jelek, menyakiti seseorang, pasti kamu akan kena karma. Nggak percaya, silahkan dibuktikan. Wes saiki coba kamu nyakiti orang gitu ya, pasti suatu saat kamu akan dibalas dalam bentuk karma ya. Dan balasan itu lebih berat daripada perbuatan. Terus juga saudara kita ya, ini pertanyaan lagi ya, Dimas siapa ini, aduh wis ndak ketok deh peteng ya. Saya lahir Jumat Legi, calon
calon istri saya minggu kliwon, tolong penjelasan untuk weton saya sama calon saya. Wes nggak usah dijelas. Ya, kalau Anda tak jelas nanti kamu malah ragu-ragu. Malah kamu takut. Ya lek positif, lek negatif. Ya, pada dasarnya perhitungan weton itu ya supaya kamu siap siaga. Ya, selalu ada dua sisi ya, negatif positif. Ada negatif, ada positif. Itu selalu ya. Weton apapun itu selalu ada itu. Nah, ini saya bahas ya. Saya bahas di TikTok gitu ya. Bab perjodohan ya. Bab perjodohan baru 6 video ya. Ya nanti di situ tak kupas habis ya. Ya. Di TikTok ya. Di TikTok apa ya, akunnya apa ya, Karma Pala kalau tidak salah akunnya ya. Iya, akunnya Karma Pala 33 ya. Ini baru ada berapa video gitu. Coba Anda lihat ya di sana ya. Baru ada 10 video, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya baru weton Rabu. Ini banyak, ini bahasan ini paling setahun baru habis. Tidak habis ya, kurang setahun ya. Karena apa? Saat ini saya masih membahas tentang Rabu Pon dengan Senin Pon, Rabu Pon dengan Senin Kliwon. Nah itu masih dapat 10 perjodohan. Nanti saya bahas total lengkap di sana. Ya. Ya itu tadi yang saya ambil dari perjodohan itu adalah selalu ada dua sisi ya, positif dan negatif. Ya memang ada negatifnya, misalkan 10%, positifnya 90%. Terus negatifnya 50%, positifnya 50% juga ada ya. Beda-beda, masing-masing weton itu beda-beda. Ya, tapi saran saya ya, ketika kamu katakanlah matang secara ekonomi ya, ya. Ibaratnya kamu punya istri, punya calon, harus sanggup ya belanja ini. Apalagi zaman sekarang. Ya, coba kamu itu ya. Sanggup enggak kamu itu beli beras 25 kilo 1 bulan? Ya. Dan konco-konconya. Ya, konco-konconya misalnya minyak 4 liter ya, terus LPG ya 2 tabung misalkan, 1 bulan 2 tabung misalkan, bayar listrik, bayar air, bayar iuran RT misalkan ya. Kan banyak tuh pengeluaran seperti itu ya, bayar rumah misalkan, atau kos-kosan, kontrak rumah misalkan kalau kamu belum punya rumah. Nah, itu yang perlu kamu persiapkan. Jadi secara materi kamu matang, ditambahi dengan secara spiritual. Untuk pengendalian emosionalnya itu adalah spiritual. Ibadahmu kencengno, tirakatmu kencengno. Dua hal tadi. Ya. Ketika salah satu tidak ada, pasti masalah. Loh ya. Misalnya kamu spiritual toh, tapi belanjanya kurang, ya tukaran toh. Sama saja. Ketika kamu ekonomimu bagus, spiritualmu lemah, ya gak karu-karuan pasangan. Ya, jadi dua hal, ya, intelektual dan spiritual ini harus imbang. Ya. Nah, itu yang perlu kamu siapkan. Ya kamu hitung-hitung sendiri ya pengeluaran ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Pengeluaranmu untuk 2 orang itu loh dalam 1 bulan. Jangan berpikir untuk satu hari kamu kuat. 1 bulan. Ya pendapatanmu berapa? Ya dihitung. Terus sisa berapa? Skincare, terus apa meneh? Ya, pampers ya. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, wis tambah ribet. Ya. 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 Menikah itu enak ya. Enak di awal. Ya, tapi tanggung jawabnya besar. Lama kelamaan banyak pengeluaran. Ya. Ya, itu tadi kuncinya itu secara ekonomi kamu matang,
secara spiritual kamu matang, apapun hambatan kendala pasti bisa kamu lalui ya. Demikian, ini sudah mau maghrib ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.